Ya, dari yang terjadi di narasi cerita tadi bisa kita ada tren perubahan belum ya? Kalau kita lihat eskalasi di sini masih, kalau di bawah nih laten gitu ya Pak Ian? Iya betul. Laten, kemudian di sini udah mencuat, ini udah terbuka. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tahun tadi dari 1999 tadi ya, betul. 1999 ini kayaknya nggak ada cerita tadi ya. Nah, mungkin ya masih laten-laten saja kali ya. Ya, laten saja ya. Nah, pada saat 2014 nanti yang ada tahun penetapan tadi ya. Penetapan adalah LHK 2014. Nah, kita belum menangkap tadi pada saat penolakan dari pengen mempertahankan antara Desa Cikajang, Hilir dan Girang tadi dengan STP tadi tahun berapa ya? Iya. Belum tahu. Yang jelas duganya adalah pasti setelah 2014 ya. Ya. Nah, itu analisanya. Setelah 2014. Ini pasti ada mulai penolakan kalau saya tangkap tadi. Setidaknya pasti setelah ada penetapan kawasan Swaka Marga Satwa. Ini yang terjadi, ada penolakan. Nah, penolakan seperti apa kita belum bisa tangkap. Tadi berusaha sosialisasi. Nah, tapi dari cerita tadi yang sementara itu yang baru kita dapat. Yang dulu mungkin damai-damai aja karena mungkin dengan waktu perhutani dan ada kerjasama barangkali kita bisa cari cerita lain. Yang jelas dari eskalasi tadi pernah ada pengen mempertahankan. Disitulah ada sudah mulai terbuka. Nah, itu kawan-kawan dari narasi cerita tadi yang sepenggal itu kita bisa dapatkan cerita tentang eskalasinya, kemudian tentang gaya sengketa, basis klaim, ada sejarahnya, ada objek konfliknya. Tentunya ini belum selesai dan bukan pekerjaan yang hanya satu kali. Kenapa? Dengan dipetakan, dengan dipotret dengan 6 alat ini, kita kelihatan mana yang masih belum cukup informasinya. Misalnya, eskalasi ini ternyata masih menimbulkan pertanyaan. Kapan ya tadi masyarakat dua desa dengan LSM Serikat Tani Pasundan tadi berusaha mempertahankan? Ya, kan itu, ya, betul. Itu perlu kita cari ya Pak ya. Cari ya, data-datanya kita cari ke Balai KSDA, bisa kita cari lagi ke masyarakat Cikujang Girang dan Cikujang Hilir, bahkan juga ke Serikat Tani Pasundan. Nah, kemudian tadi ada sosialisasi, katanya beberapa kali sosialisasi, berusaha negosiasi dan mediasi. Ya. Itu juga kita belum tangkap. Itu tahun berapa ya? Kalau kita lihat ke sejarah ya, Pak Ian dan Pak Edo, kita lihat sejarahnya, ini belum ketahuan sosialisasi ini tahun berapa. Tapi diduga pasti setelah berdirinya dan ditetapkan Swaka Marga Satwa Gunung Sawal, gitu ya, pasti itu. Nah, dari sinilah kemudian harus kita telusuri lebih jauh lagi ketika kita akan melangkah. Ya, gunanya pemetaan konflik ini adalah untuk melihat tadi cerita yang berupa beberapa paragraf tadi, kemudian tervisualisasikan secara kelihatan di depan mata kita, bisa dilihat sama-sama. Nah, apakah dari sisi objeknya tadi kan masih objeknya lari. Objeknya tadi di Gunung Sawal. Ini kan masih berupa luasan dan petak-petak. Lah di sini di mana di Jawa Barat? Pada koordinat berapa? Mana batas timur baratnya? Di belah mana pemukiman lahan garapan, pasum dan seterusnya tadi yang petak 67. Termasuk lahan garapan yang sudah ditinggalkan itu di sebelah mana? Di sinilah Pak Ian nanti perlunya pergi ke lapangan menggunakan alat positioning yang kemarin dipersiapkan, ada GPS gitu ya. Itulah perlunya nanti pergi ke lapangan untuk memastikan lokasi atau objek konflik itu. Nah, kemudian nanti dioverlaykan dengan peta-peta yang lain. Itulah nanti tahapan lebih lanjut ketika pada proses-proses berikutnya. Termasuk yang secara tadi, kapan harus dipastikan dicari informasinya. Nah, itulah kawan-kawan 6 hal yang harus kita petakan. Pertama, objeknya apa?
kemudian sejarahnya bagaimana, kemudian subjeknya siapa saja, bagaimana hubungan tadi, dan kemudian basis klaimnya apa saja, apa yang diklaim, gaya sengketanya seperti apa, dan kemudian eskalasi yang ada hingga saat ini seperti apa. Baik, itulah pemetaan konflik dengan 6 yang dipetakan. Terima kasih. Saya Gamin dengan Ian Mariana menemani Anda. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk berlatih berikutnya. Selamat belajar, salam sukses. Ya Pak Ian? Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.